Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita lanjutin lagi. Kita sampai pada pengukuran ya, halaman 22 dari buku IPA kelas 7 kurikulum prototype ya. Edisi revisi yang pertama. Belum revisi ya, edisi pertama berarti. Untuk pembahasan komplit ya, bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Oke, langsung saja kita bahas ini. Pengukuran. Nah, dari percobaan yang dilakukan Ayu pada aktivitas 1.9 dan 1.10, apakah pengukuran yang harus ia lakukan? Adakah hal lain adakah hal lain yang dapat ia amati ketika melakukan percobaan tersebut? Nah, mari kita menjawab pertanyaan berikut ya, pertanyaan tersebut di bawah ini. Yang pertama, pengamatan selama eksperimen. Seperti telah kalian pelajari pada bagian C sebelumnya, variabel terikat diamati atau diukur pada saat melakukan percobaan. Jadi bisa diamati atau diukur, apa bedanya? Nah, pada saat kita melakukan percobaan ya, demikian pula para ilmuwan mencatat hasil pengamatan mereka dalam bentuk tabel agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, hasil pengukuran itu disebut data. Nah, data ini akan menjadi pengetahuan setelah kita olah. Nah, salah satu mengolahnya adalah dibuat dalam bentuk tabel. Salah satu yang paling sederhana ya. Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja, yaitu adalah definisi dari kualitatif. Contoh ya, ketika kalian memanaskan air, yang kalian bisa melihat adanya gelembung udara ya saat air mendidih ya. Juga ada asap tipis di bagian atas air tersebut ya. Sebenarnya bukan asap ya, lebih tepatnya uap air ya. Tapi asap sendiri belum, nggak ada definisi yang jelas ya. Sesuatu gas yang bisa dilihat itu ya kita sebut asap ya, nggak masalah disebut asap. Jika kalian menaruh tangan kalian di bagian atas panci air yang sedang dipanaskan, kalian merasakan suhu lebih panas. Gelembung udara juga ada ketika kalian menuang minuman bersoda ke dalam gelas. Ada suara shh. Nah, karena itulah minuman bersoda sebut juga dengan fizzy drink. Semua hal di atas adalah contoh pengalaman kualitatif ya. Jadi tidak kita ukur sebagai angka, tapi kita deskripsikan ya apa yang terjadi ya, perubahan warna, perubahan suhu ya, adanya perubahan fisik ya seperti gelembung-gelembung. Beberapa alat ukur yang sering digunakan di laboratorium IPA. Di sini ada gelas ukur ya, di sini ada termometer, ada timbangan. Pengamatan juga dilakukan secara kuantitatif ya, kuantitas ya, atau dinyatakan dalam angka-angka. Contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan dalam panci, kalian mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur sebanyak 200 ml. Nah, ini ada angkanya 200 ml, itu kuantitatif. Kemudian setelah 3 menit waktu dinyatakan dalam angka ya, dengan satuan menit ya. Angka-angka ini nggak akan ada artinya kalau nggak ada satuannya juga ya. Satuan ini sesuatu yang sangat penting ya di sains ya. Kalian mengukur air tersebut dan mencatat suhu air adalah 70 derajat Celcius. Hal inilah yang disebut dengan pengukuran dalam percobaan ya. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu lain kan gitu ya. Nah, pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan kita. Pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Sekarang kita bahas besaran atau entity. Dalam bahasa Indonesia diserap menjadi entitas gitu ya. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai ya. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur dan
memiliki nilai itu besaran. Contoh yang diberikan di atas adalah volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur, juga suhu air yang telah dipanaskan. Volume dan suhu adalah contoh besaran. Jadi volume, suhu adalah contoh besaran. Ada lagi banyak contoh besaran lainnya, misalnya panjang, massa, waktu, berat, dan sebagainya. Dalam ilmu sains dikenal dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Nah, besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Itu definisi besaran pokok, atau besaran yang satuannya didefinisikan lebih dahulu. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai besaran pokok. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh ilmuwan secara standar internasional, seperti tertera pada tabel 1.1. Ya, paling tidak ada 7 ya, sebenarnya ada yang lain juga. Sementara besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Sebagai contoh, untuk menentukan kecepatan suatu benda bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan, waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut, kemudian kecepatan bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, ini ada rumus kecepatan. Kecepatan adalah panjang lintasan per satuan waktu. Ya, panjang dan waktu adalah besaran pokok. Ya, panjang biasanya satuannya meter, waktu biasanya satuannya detik atau second. Nah, seperti itu. Sementara kecepatan adalah besaran turunan. Ya, karena kecepatan dihitung dari besaran pokok. Ya, jadi kecepatan ini panjangnya dalam meter, waktunya dalam second. Ya, meter per second ini atau meter per detik ini adalah besaran turunan. Lebih dari satu, ada 2 di sini. Ya, ada lebih banyak besaran turunan dibandingkan besaran pokok. Ya, kombinasi pasti lebih banyak dari basicnya ya, atau dasarnya. 7 besaran pokok dan beberapa contoh besaran turunan disertai standar internasionalnya atau SI. Besaran pokok ya, misalnya panjang, lambangnya adalah L, long ya, bahasa Inggris itu satuannya adalah meter atau M. Massa M, mass gitu ya, MASS gitu. Itu kilogram atau kg. Ya, waktu ya, di T kecil, time ya, satuannya adalah S kecil atau second. Ya, suhu, temperatur ya, T besar, satuannya adalah K besar, Kelvin. Ya, jumlah zat N ya, satuannya adalah mol. Ya, kemudian kuat arus listrik I, satuannya adalah ampere. Intensitas cahaya I ya, CD. Oke, atau kandela. Kemudian nama besaran kecepatan B, meter per sekon. Ya, meter per sekon ini kecepatan. Luas adalah meter kuadrat. Jadi besaran turunan boleh juga berasal dari besaran pokok yang sama, meter kali meter, meter kuadrat. Volume meter kali meter kali meter jadi meter pangkat 3. Massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Ya, pangkat 3 bisa kita baca kubik ya. Kalau pangkat 2 bisa kita baca persegi. Gaya adalah kilogram meter per sekon, percepatan adalah meter per sekon kuadrat atau meter per sekon kubik persegi. Sekarang satuan. Di dalam melakukan pengukuran agar seragam, maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu pembanding. Ya, satuan itu kata kuncinya adalah pembanding dalam pengukuran. Ya, pembanding ini tetap tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai satuan baku. Ya. Namun ternyata ada beragam satuan yang digunakan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Misalnya untuk mengukur panjang atau jarak kita sering menggunakan satuan meter atau kilometer. Ya. Di luar negeri digunakan satuan inci maupun yard. Ada juga yang miles. Ya. Bahkan zaman dahulu satuan yang digunakan adalah ukuran kaki manusia. Satuan yang tidak tetap, misalnya kaki adalah satuan tidak baku. Ya, sampai sekarang pun kadang masih digunakan ya. Adapun untuk suhu, satuan yang sering digunakan adalah derajat Celcius.
di Indonesia. Kalau di Amerika lebih suka pakai Fahrenheit misalnya. Namun ini bukan satuan standar dalam sains, ya. Celsius, Fahrenheit bukan standar, ya. Di negara subtropis sering digunakan Fahrenheit, ya. Dalam sains satuan suhu yang digunakan adalah standar internasional adalah Kelvin. Nah, ini baru standar internasional. Baku, ya, Celsius dan Fahrenheit itu baku tapi bukan standar internasional. Fakta sains, sejarah pengukuran panjang. Sejarah pengukuran yang pertama kali dilakukan mulai abad ke-6 sebelum Masehi di Mesir, yakni pengukuran panjang dengan menggunakan satuan cubit, yaitu panjang lengan Raja Fir'aun dan 1 inci menunjukkan lebar ibu jari. Pada tahun 1800 sebelum Masehi di Mesir dan Yunani digunakan satuan 1 kaki untuk mengukur panjang. Ukuran dengan sistem ini berkembang terus ke Inggris dan negara-negara Eropa lainnya sejak tahun 1400. Namun banyak menimbulkan masalah karena ukuran tubuh yang digunakan tidak sama. Sistem metrik baru disahkan pertama kali di Perancis pada tahun 1799, di mana 1 meter sama dengan 1/10 juta kali 1/4 jarak dari kutub utara ke kutub selatan. Di beberapa negara di Eropa masih dijumpai penggunaan ukuran kaki, inci, terutama digunakan orang-orang yang sudah tua. Mereka menggunakan satuan pound untuk berat, adapun di Amerika digunakan satuan panjang adalah mil. Sampai sekarang pun, ya, inci itu bukan orang tua, kita pun masih pakai, ya. Kalau kita beli monitor, ya, itu sering satuannya dalam inci, ya kan, baik itu monitor TV maupun komputer, ya, layarnya itu dalam inci. Jadi satuan-satuan yang tidak standar internasional pun sampai sekarang masih dipakai. Kalau kita lihat tinju, ya, biasanya satuan berat badannya menggunakan pound itu kalau dari Eropa atau Amerika gitu, ya. Sampai sekarang juga masih, ya, luas dipakai. Seorang ilmuwan yang melakukan pengukuran, ya, kita perlu memiliki keterampilan mengubah satuan, ya, sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional. Kita biasa menyebutnya sebagai konversi satuan. Kata lain untuk mengubah satuan adalah mengonversi, ya, mengonversi. Misalnya kita mengukur panjang suatu kertas adalah 32 cm, lebarnya adalah 28 cm, sementara kita diminta untuk menyatakan kedua besaran itu dalam meter sebagai satuan internasional. Maka kita berubah, ya, 32 cm ini akan menjadi 0,32 meter. Ya, di sini ada apa? Ada tangga konversi panjang, ya. Kita dapat menggunakan tangga konversi panjang pada gambar 1.15 sehingga dapat diperoleh panjang dan lebar dalam meter. Dalam sentimeter ke meter dibutuhkan 2 anak tangga naik, maka 32 dibagi dengan 100, ya. Setiap ke atas naik dibagi 10, setiap ke bawah dikali 100. Ya. Sehingga diperoleh panjang kertas adalah 0,32 meter dan lebarnya 28 meter. Untuk mempermudah, Pak Ali ingat guru matematika Pak Ali, ya, itu namanya Pak Gede Suharso, masih ingat Ali namanya. Waktu SD itu memberi singkatan kamu itu untuk KM, HM harus, dam itu datang, M itu malam, ya, kemudian DM demi, JM itu cium, MM itu mama. Sampai sekarang masih ingat, ya, begitu nancep di kepala. Kamu harus datang malam demi cium mama. Wah, setelah dikasih singkatan ini Pak Ali nggak pernah kebalik-balik lagi, ya. KM, HM, DAM, ya, dulu cuma DA gitu aja, bukan DAM, ya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, satuan massa, waktu, suhu pun dapat dikonversi seperti ini. Berlatihlah mengonversi satuan panjang, waktu dan massa dengan melakukan aktivitas berikut ini. Nah, ayo lakukan aktivitas 1.2. Ini sudah, ya. Konversilah satuan-satuan di bawah ini dalam satuan bakunya. Nah, 0,24 km, ya, kamu harus datang,
ya. Malam demi cium mama. Nah, 2,4 km. 2,4 km. Ya. Ini kalau mau dijadikan apa ini? Satuan bakunya kan dalam meter. Ya, kilometer ke meter berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah, ya. Jadi 2,4 ini dikalikan 1000. Setiap langkah 10 ya. Jadi kali 10-nya 3 kali, boleh mikirnya boleh gini, kali 10 kali 10-nya 3 kali. Ya. Nah, di sini kita 2,4 kali 1000 ya. 2400. Oke. Atau 2,4 komanya itu loncat 3 kali 1, 2, 3 terus dikasih 0 di sini 2400. Atau tinggal nambahkan 0 di sini ya. 3,5 ton. Nah, ton ini akan kita rubah, ini meter ya, satuannya meter. Ton satuan standarnya kalau berat ini adalah panjang ya. Ini massa. Kalau panjang satuan standarnya meter, kalau massa satuan standarnya kilogram. Ton jadi kilogram itu kali 1000 ya. Jadi 3,5 dikali 1000 ya akan menjadi 3500 kilogram. Ingat satuan harus ditulis ya, penting. Apalagi memang ini tujuannya adalah konversi. Gram menjadi kilogram, ini massa juga. Ya, satuannya kilogram. Gram menjadi kilogram bagi 1000. 1400 ya dibagi 1000. Ya akan menjadi 1,4 kilogram. Menit ini satuan standarnya adalah detik ya, berarti 24 kali 60 detik atau second sama dengan 0 ya. 6 kali 4 ada 24, 4 nyimpen 2 ya. 6 kali 2 adalah 12 tambah 2 13 14. Nah, 14 detik atau second ya. Jam, nah jam ini adalah 4,5 dikalikan 60 jadi menit dikalikan 60 jadi detik ya. Atau di awal-awal nggak usah kita kasih satuan dulu, nggak apa-apa biar nggak ribet ya. Terakhir kita kasih satuan ya. Nah biar nggak salah sekali pakai kalkulator ya. 4,5 60 kali 60 3600 ya. Ya, 4,5 dikalinya belum 3600. Nah, 16.200 second. Kalau usah kasih titik enggak apa-apa. Second itu waktu ya, ini waktu dalam second ya, ini juga waktu dalam second. Oke, kita sudah sampai aktivitas. Nanti ini halaman 25 ya. Untuk halaman berikutnya lah intinya 26 dan berikutnya kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.